Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita diberkati Tuhan, masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah, yang masih belum bisa mengikuti ibadah di gereja, harapan saya semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini berawal dari mimpi besar. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami serahkan waktu kami, hidup kami, juga lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang tidak pernah punya mimpi, ya, ataupun yang bermimpi. Pada umumnya mimpi biasanya itu dianggap sebagai bunga tidur, ya, apalagi kalau mimpinya itu di siang bolong, ya. Seperti angan-angan semu, atau kita menyebutnya itu sebagai khayalan, ya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan ketika ada orang yang bermimpi, ya. Dan tidak salah juga kalau kita ini mempunyai mimpi di dalam kehidupan kita. Salahkah jika seseorang itu punya mimpi dalam hidupnya? Ya. Bermimpi itu tidak selalu diartikan secara negatif. Ya. Bermimpi juga bisa berarti positif di dalam kehidupan setiap orang. Ya. Ada kalanya Tuhan membuat segala sesuatu, merancangkan segala sesuatu, ya, memulai dari sebuah mimpi yang diberikan kepada orang itu. Nah, kalau kita ini melihat di dalam kehidupan dunia saat ini, banyak cerita-cerita sukses, banyak orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Ya, kalau kita perhatikan semuanya itu berawal dari mimpi, ya, dari mimpi mereka, dan mereka mengupayakannya untuk menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Ada yang bermimpi mempunyai perusahaan yang besar. Ya, mereka memulai dari sesuatu yang kecil. Mereka mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi ketika konsisten terhadap mimpinya itu, terhadap visi besar yang dia punya, dia mengerjakannya, dia lakukan semuanya itu, dia upayakan dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi adalah keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Pengusaha-pengusaha besar, ya, tidak selalu kita ini berpikir bahwa mereka ini menjadi pengusaha besar karena mereka punya warisan, ya. Tidak selalu seperti itu. Ada banyak kisah-kisah sukses yang diawali dari sebuah mimpi yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya. Tetapi ketika mereka membuktikan bahwa mimpi mereka tidak salah, mereka menikmati keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Semuanya berawal dari mimpi, ya. Apa itu mimpi? Ya. Kita seringkali mengatakan mimpi ini, ya, yang saya katakan di awal tadi, seperti bunga tidur, seperti khayalan, ya. Tetapi mimpi juga bisa berarti sebagai sebuah visi yang diberikan oleh Tuhan, ya. Impian yang diberikan Tuhan, suatu nubuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk suatu maksud dan suatu tujuan tertentu yang Tuhan rancangkan dan yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam perjanjian lama, Allah menggunakan mimpi ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu maksud dan kehendak Tuhan, merancangkan sesuatu yang baik bagi umatnya, ya. Diawali dari mimpi-mimpi yang diberikan kepada nabi-nabinya, ya, yaitu penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan, ya. Mimpi ini bisa berarti sebagai penglihatan, visi yang diberikan oleh Tuhan, ya. Vision, impian, ya, diberikan kepada para nabinya, diberikan kepada para pemimpin umatnya, supaya mereka melanjutkan kepada umatnya itu
mengejar visi yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka meraih keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Nah, Yusuf menjadi pemimpin yang besar juga berawal dari mimpi. Ya. Berawal dari mimpi, walaupun semula mimpinya ini dipandang atau dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, saudara-saudaranya menganggap itu sebagai suatu kebodohan. Mengapa Yusuf menceritakan mimpinya? Bermimpi seolah-olah dia menjadi pemimpin, ya, yang akan membuat saudara-saudaranya itu menyembah kepada dia, ya, yang akan membuat orang tuanya juga menyembah kepada dia. Ya. Ada sesuatu hal yang memang Tuhan sedang rencanakan. Ya. Tetapi kalau kita melihat Yusuf tidak menyerah dengan mimpi yang dia miliki, karena ini adalah visi yang diberikan Tuhan kepada dia, dan Tuhan sudah memilih dia, menetapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin besar yang akan menyatakan rahmat Tuhan bagi umatnya, yang akan menolong untuk kebaikan keluarganya dan juga kaum kerabatnya. Nah, ini sesungguhnya berbicara tentang satu rancangan yang hebat, rancangan yang dahsyat yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan memulai segala sesuatunya melalui mimpi yang dinyatakan kepada Yusuf. Nah, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf oleh karena mimpi besar yang dia miliki, ya, itu merupakan satu langkah awal yang membuat dia apakah akan tetap bertahan, terus kemudian dia akan berjuang sampai dia melihat sendiri Tuhan menyatakan tepat seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, yaitu suatu nubuatan yang membuat dia seorang pemimpin yang besar, ya, yang membuat dia seorang yang berhasil di dalam hidupnya, sehingga pada masa kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel, oleh kaum suku Yehuda ini, ya, sesungguhnya disitulah mulai orang dapat melihat kenyataan dari sebuah mimpi yang membuat kaum keluarganya itu terselamatkan, tertolong, yaitu pada saat mengalami kekeringan dan di saat mereka mengalami kesusahan di dalam kehidupan mereka. Mimpi besar yang berbuah kebencian yang dialami oleh Yusuf ini. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Mimpinya ini berbuahkan kebencian. Semakin dibenci, semakin dimusuhi, karena ketika dia men-sharingkan visi itu, ketika dia membagikan visi itu, ya, orang-orang yang di sekelilingnya belum memahami, ya, belum bisa memahami, belum bisa menangkap dengan akal sehat mereka, ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan saudara-saudaranya? Kalau kehidupan saudaranya lebih baik, lebih benar dari Yusuf, saya meyakini bahwa kehidupan mereka akan dipakai Tuhan untuk menyatakan visi Allah itu kepada kaum keluarganya. Tetapi Tuhan melihat Yusuf lebih daripada yang lainnya itu. Dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan menjadi seorang pemimpin yang besar, itu atas kehendak Tuhan. Ya. Mimpi ini diberikan kepada Yusuf supaya dia yang ditetapkan oleh Allah akan menjadi pemimpin atas semua kaum keluarganya. Ya. Kalau kita berbicara tentang rentetannya, sesungguhnya, ya, inilah dari kaum keturunan yang dikehendaki oleh Yakub, ya, melalui Rahel. Kalau kita melihat bahwa Yusuf ini anak yang pertama lahir dari kandungan Rahel, ya, istri yang semestinya, ya, yang akan melahirkan keturunan yang sulung, ya. Tetapi oleh karena beberapa hal dan situasi yang terjadi, akhirnya menikahi Lea terlebih dahulu, ya. Kemudian baru mengalami satu masa yang membuat
Yakub ini bisa memperoleh keturunan tepat seperti yang dijanjikan untuk dia melalui Rahel ini. Dan Yusuf ini menjadi seorang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai keturunan dari Yakub yang akan memimpin, yang akan melanjutkan kepemimpinan dari kaum keluarganya, yang akan menegakkan keturunannya sampai kepada masa yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Israel. Semuanya itu masuk di dalam rencana besar yang Allah kehendaki untuk keselamatan kaum Israel dan juga semua umat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mensaringkan mimpi itu, ketika membagikan visi itu, ketika menceritakan visi itu, tidak peduli apapun responnya, bagikanlah itu sebagai bentuk keyakinan akan rencana Allah. Sebab mimpi itu berasal dari Allah sendiri. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa ini visi Tuhan untuk kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Kalau Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang ada di dalam gereja, suka tidak suka, mau tidak mau, apapun yang saudara lakukan, kalau visi itu sudah diberikan Tuhan kepada pemimpin yang ada di dalam gereja itu, yaitu pemimpin utama rohani di dalam gereja, maka tidak ada seorang pun yang dapat membendung visi itu untuk tetap berjalan, akan tetap bergerak, akan tetap terus dikerjakan. Sekalipun mungkin saudara akan membencinya, sekalipun mungkin saudara tidak mendukungnya, sekalipun mungkin saudara ini tidak suka dengan mimpi-mimpi besar yang ada di dalam gereja, yang sudah dinyatakan Allah melalui gembala, melalui pemimpin utama secara rohani di dalam gereja. Meskipun mimpi ini berbuahkan kebencian, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf ini, tidak menyerah begitu saja. Ia teguh pada keyakinan bahwa visi Tuhan yang diterimanya akan menjadi kenyataan. Dia meyakini ini bukan mimpi di siang bolong. Dia meyakini ini bukan sebuah impian dari anak muda yang mengharapkan, yang menginginkan satu kepemimpinan, satu kejayaan dalam hidupnya. Ini bukan suatu angan-angan yang semu, yang dimiliki, suatu khayalan yang dimiliki oleh seorang anak muda seperti Yusuf. Tetapi dia sungguh-sungguh meyakini bahwa inilah visi yang diberikan Tuhan kepada dia. Dan dia akan tetap mengerjakannya, dia akan tetap melakukannya sekalipun kebencian dari saudara-saudaranya ini semakin menjadi-jadi dan membuat kehidupannya semakin hari semakin sulit. Tetapi itu adalah cara Tuhan yang harus dia jalani, yang harus dilewati sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui proses yang sangat luar biasa yang akan membentuk dia, pada akhirnya ditetapkan menjadi seorang pemimpin atas kehendak Allah. Ketika orang-orang di sekelilingnya semakin membencinya, perhatikan bahwa Yusuf tetap fokus kepada visi yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Saudara yang ada di dalam gereja, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara punya gembala, saudara punya pemimpin, pendeta yang melayani di gereja saudara. Tuhan memberikan visi kepada gembala. Visi itu sudah disaringkan, visi itu sudah disampaikan, visi itu sudah dibagikan tentang rencana besar Allah untuk gereja kita, untuk kemajuan gereja kita. Mungkin saudara termasuk dari orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak suka dengan visi yang diberikan itu. Entah apa yang saudara pikirkan, seperti saudara-saudara Yusuf ini. Mungkin apa yang mereka pikirkan seolah-olah mereka merasa bahwa mereka akan menjadi orang yang ada di bawahnya Yusuf. Tetapi segala sesuatu yang diberikan Tuhan, visi datangnya dari Allah kepada pemimpin utama rohani di dalam gereja. Terlebih saat ini Tuhan memberikan visi itu kepada gembala saudara. Apapun yang menjadi respon saudara, visi itu tetap berjalan, visi itu tetap dikerjakan, dan visi itu tidak pernah berhenti untuk dilakukan. Tetap fokus kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin banyak yang tidak mendukungnya, tetapi masih ada dukungan. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf ini, semua saudaranya bersepakat untuk membenci dia, seolah-olah Yusuf ini mau menjadi raja atas mereka,
mau menjadi pemimpin atas mereka. Mereka tidak mau dipimpin oleh anak muda seperti Yusuf. Mereka tidak mau hidupnya ini berada di bawahnya Yusuf. Mereka merasa, aku yang anak sulung, kenapa aku harus sujud menyembah kepada dia? Mengapa aku harus tunduk kepada dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Perhatikanlah, meskipun ayahnya ini menegur dia, tetapi di dalam bagian ayat yang ke-11, yang bagian terakhir dikatakan, ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya, walaupun nampaknya seolah-olah Yakub ini ingin menegur Yusuf karena mimpi besarnya itu, tetapi sesungguhnya teguran itu lebih bersifat lemah lembut. Seperti dia sedang berbicara antara ayah dengan anaknya. Yakub tahu betul bahwa ini ada sesuatu hal yang besar yang sedang Allah rencanakan melalui kehidupan Yusuf. Itu sebabnya Yakub ini menyimpan dalam hatinya, menyimpan dengan rapat-rapat rahasia itu. Yakub tahu, di balik semua yang diceritakan oleh Yusuf ini bukanlah isapan jempol, ini bukanlah sesuatu hal khayalan dari anak muda seperti Yusuf, tetapi ini adalah sungguh-sungguh visi yang diberikan Tuhan. Nah, tujuannya dia menegur Yusuf ini supaya saudara-saudaranya tidak tersinggung, seolah-olah ayahnya ini melakukan sesuatu yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Wong ayahnya, ibunya disuruh menyembah juga kepada Yusuf, disuruh untuk menjadi bawahannya, tetapi Yakub tahu betul bahwa ini ada sesuatu hal yang sangat besar yang sedang Allah persiapkan untuk kaum keluarganya melalui Yusuf. Lebih jauh, Yakub dapat memahami bahwa sesungguhnya di balik mimpi Yusuf ini ada rencana besar Allah yang dikerjakan. Itu sebabnya dia menyimpan dengan baik di dalam hatinya perkara mimpi Yusuf ini. Apa yang diceritakan Yusuf bukanlah cerita mimpi di siang bolong. Apa yang dikatakannya bukanlah sekedar impian anak muda yang ingin sukses, yang ingin berhasil, yang ingin menjadi pemimpin. Tetapi Yakub betul-betul memahami bahwa Allah yang telah memberikan visi besar itu kepada Yusuf untuk menjadi pemimpin besar yang akan melaksanakan rancangan Allah bagi Yakub dan bagi kaum keturunannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini mimpi. Walaupun banyak orang yang mungkin membencinya, tetapi tidak perlu berkecil hati. Masih ada yang mendukungnya. Masih ada yang mendukung visi itu. Tentunya tidak banyak orang yang mendukung, tetapi sedikit pun orang yang mendukung, itu akan sangat bermanfaat, itu akan sangat berguna, sehingga visi Allah ini akan tetap berjalan, akan tetap dikerjakan. Jangan takut untuk bermimpi. Bahkan gereja harus memiliki mimpi besar untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau kita mengharapkan gereja kita ini menjadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, gereja yang menjadi gereja yang hebat dan luar biasa, yang diberkati Tuhan, tetapi kalau gereja tidak punya visi yang akan menggerakkan mereka sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan pernah terjadi hal itu. Kalau kita menghendaki gereja ini menjadi gereja yang begitu besar, yang bertambah jiwa, tetapi kita ini tidak mendukung visi yang diberikan Tuhan kepada gembalanya, sama saja. Saudara mau berjalan sendiri atau berjalan masing-masing,
Apa yang saudara dapatkan? Apa yang saudara akan peroleh dari itu? Apakah Tuhan memberikan visi kepada setiap orang yang ada di dalam gereja? Kalau setiap orang diberikan visi masing-masing, dapatkah itu nanti disatukan? Masing-masing akan berkata, aku punya visi. Yang satunya lagi akan berkata, aku punya visi. Visi di dalam gereja sebagai tubuh Kristus berasal dari Allah satu-satunya yang memberikan otoritas itu kepada gembala, kepada pemimpin utama di dalam gereja. Jemaat yang tidak mendukungnya tidak menjadi persoalan. Tetapi jemaat yang paham dan mengerti, memahami tentang rancangan Allah, tentang kehendak Allah, yang memiliki keintiman dengan Allah akan peka dengan hal itu. Dan tentunya mereka akan memahami bahwa ini visi yang diberikan Tuhan kepada gereja melalui gembalanya. Apa visi gereja kita? Dari sejak awal saya memulai pelayanan yang ada di Gereja Baptis Karunia, ada visi yang sudah disiapkan, yang sudah saya sharingkan, yang sudah saya bagikan. Mimpi ini untuk gereja kita, yaitu menjadi gereja yang sungguh-sungguh sehat di dalam iman, yang sehat dan dewasa di dalam kerohanian, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Itu visi yang diberikan untuk gereja ini. Kalau kita mengharapkan gereja menjadi besar, gereja bertumbuh dan bertambah, tetapi jemaat tidak melakukan amanat agung, jemaat tidak sehat secara iman, jemaat tidak dewasa di dalam kerohaniannya, bagaimana mereka akan bertanggung jawab dengan imannya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Dapatkah gereja akan bertumbuh? Dapatkah gereja akan menjadi besar? Kalau kita sebagai jemaat Tuhan tidak melaksanakan itu. Itu visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau visi masing-masing pribadi, visinya adalah visi untuk keluarga mereka masing-masing. Tetapi visi untuk gereja berasal dari Tuhan yang diberikan kepada pemimpinnya, yang diberikan kepada gembalanya. Saudara sudah mendengar visi itu, saudara sudah melihat visi itu, saudara mau mendukung atau tidak, bergantung kepada keimanan saudara di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, melalui gembala di sini ada mimpi besar. Ada begitu banyak orang yang mungkin membencinya, tetapi tidak masalah. Apapun respon saudara, masih ada orang-orang yang mau mendukung untuk visi itu. Yang sampai hari ini, visi itu masih ada. Visi itu masih tetap konsisten dan masih tetap dikerjakan. Untuk mencapai kehidupan keimanan jemaat yang dewasa, yang sehat di dalam imannya, yang membuat mereka ini mantap untuk mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kebutuhan rohani yang akan membuat tumbuh iman mereka sudah diberikan. Makanan rohani diberikan, doa-doa dipanjatkan untuk menyokong kehidupan jemaat Tuhan agar mereka ini bertumbuh di dalam imannya, di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau semuanya itu sudah ada di dalam kehidupan mereka, ya, firman sudah dibagikan kepada mereka, tetapi kalau mereka masih belum bertumbuh dalam iman, mereka belum mencapai visi itu. Ya. Kalau kehidupan keimanan mereka sudah benar di dalam Tuhan, maka mereka akan melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan untuk memberitakan, mewartakan kabar baik, sehingga banyak orang yang akan dibawa ke dalam rumah Tuhan untuk masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan terlibat dalam pencapaian visi ini. Menjadi jemaat yang dewasa rohani, menjadi jemaat yang sehat dalam imannya, ya, menjadi jemaat yang mampu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, ya, yang akan membuat gereja makin bertumbuh besar. Saudara akan menjadi saudara-saudara Yusuf yang menolak visi itu, atau saudara akan menjadi seperti Yakub, ya, yang senantiasa akan mendukung karena memahami bahwa visi Allah harus dikerjakan, harus dilaksanakan oleh gereja.
supaya menjadi kenyataan. Gereja bisa bertumbuh dan berkembang untuk memuliakan Tuhan. Gereja menjadi besar, gereja bertumbuh, gereja menjadi gereja yang berkembang dengan luar biasa. Semua berawal dari mimpi, berawal dari visi yang diberikan Allah kepada gereja. Jadilah jemaat yang rendah hati, jadilah jemaat yang sungguh-sungguh imannya tertuju kepada Kristus. Jadilah jemaat yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan iman, sehingga menerima ini, melaksanakan visi Allah, dan tunduk di dalam pelayanan kegerejaan yang Tuhan percayakan. Di dalam gereja, gerakan ini sudah disiapkan oleh gembala. Saudara, semuanya bergantung kepada kehidupan, keimanan saudara yang ada di dalam gereja ini. Apakah saudara akan mendukung atau saudara akan menolaknya? Semua akan menentukan apakah gereja kita akan menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang diberkati, atau gereja yang akan stagnan, yang tidak akan bertumbuh atau berkembang. Karena kita tidak melakukan semuanya itu sebagai tanggung jawab iman kita. Saudara renungkan, dan jika kita ini mau menjadi gereja yang diberkati Tuhan, dukunglah, doakanlah visi yang diberikan oleh Tuhan melalui gembala saudara. Maka gereja akan diberkati Tuhan untuk bersama-sama berjalan searah satu tujuan yang sama untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami dan memampukan kami untuk melaksanakan visi ini. Karena Engkau sudah memberikan visi untuk gereja ini. Kami mau gereja ini terus bertumbuh, menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang hidup, dan menjadi gereja yang senantiasa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.